Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Yang mau saya bahas hari ini adalah tentang Akulaku, Kredivo, dan Kredit Pintar. Ini 3 pinjol yang selalu bermasalah, yang dilaporkan oleh teman-teman melalui Instagram saya ataupun melalui email, ya, tentang sesi kelegalan mereka. Ya, sesi kelegalan ini mungkin teman-teman mungkin sudah paham ya, bahwasannya 3 pinjol ini memang adalah pinjol yang resmi banget. Yang resmi banget di OJK pun mereka terdaftar, dan bahkan mereka memiliki 2 izinnya, multi finance dan P2P lending. Tapi kalau untuk Kredit Pintar itu dia hanya ada di P2P lending, multi finance-nya belum ada. Dan ini paling banyak bermasalah, ya. Makanya saya mau tanya dulu buat teman-teman semuanya. Kan sudah tahu tuh, Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar adalah pinjol legal. Pertanyaan saya adalah, apanya sih yang legal? Anda isi di kolom komentar sebelum saya lanjutkan untuk membahas video ini. Ya, dan buat teman-teman yang lainnya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda itu menjadikan channel ini makin bermanfaat lagi, makin berkembang lagi, supaya saya dan rekan-rekan yang lain masih bisa terus memberikan motivasi, edukasi buat teman-teman semuanya yang benar-benar mengalami kepanikan dan kesulitan ketika telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online. Dan yang belum bergabung di dalam grup WhatsApp saya, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan dulu. Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar. Siapa yang tidak tahu dengan pinjol ini? Semuanya pasti tahu dong, semuanya pasti paham. Oh, ini pinjol legal, ini pinjol resmi. Bahkan 2 pinjol ini saja, untuk Anda butuh handphone baru saja, Anda tinggal datangi counter terdekat. Itu Anda akan ditawarkan nanti selain home credit. Kalau dulu kan kita cuma nemukan home credit, FIF, Adira, habis itu Kredit Plus. Sekarang nggak lagi, ada penambahan 2 lagi, yaitu ada juga Kredivo, ada juga Akulaku. Ini sudah mulai menyeluruh juga, ada di konter-konter handphone, bahkan toko-toko elektronik. Kalau Anda butuh pembiayaan, bisa Anda pakai Akulaku dan Kredivo. Oke, karena mereka adalah multi finance dan mereka juga menawarkan dana multigunanya, dan mereka juga ada pinjolnya. Pinjol dari Kredivo itu adalah Kredifast, dan pinjol dari Akulaku itu adalah asetku. Tapi bukan berarti Anda harus selalu minjam di asetku, tidak. Ya, bukan berarti Anda harus minjam juga selalu di Kredifast, tidak. Tapi Anda minjam pun di Kredivo, yang menagih Anda dari Kredifast. Anda minjamnya di Akulaku, yang menagih Anda adalah asetku. Seringkali saya mendapatkan pertanyaan dari teman-teman semuanya, apakah asetku legal? Ya, apakah Kredifast legal? Ya, jelasnya mereka legal, karena P2P-nya mereka itu adalah, yaitu, ya, kalau untuk multi finance-nya ya ada di Kredivo-nya. Kalau untuk P2P-nya ada di dalam Kredifast-nya. Kalau untuk Akulaku juga seperti itu, multi finance-nya Akulaku, P2P-nya adalah asetku. Kalau untuk Kredit Pintar, mereka lebih ke P2P lending saja, ya. Seperti yang saya tanyakan di awal, apanya sih yang legal? Yang legal itu adalah namanya. Akulaku legal, terdaftar dan resmi di OJK. Asetku legal, terdaftar dan resmi di OJK, ada di dalam 102 pinjol legal di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Begitu juga dengan Kredivo, Kredifast-nya, begitu juga dengan Kredit Pintar. Yang legal itu adalah nama mereka. Yang ilegal yang mana? Yang ilegal ada. Yang ilegal adalah cara penagihan mereka. Disinilah letak permasalahan yang dari dulu tidak pernah terusik dan tidak pernah terselesaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Soal penagihan, ya, 3 pinjol ini selalu dikeluhkan dari penagihan mereka. Mulai penagihan dengan ucapan kasar, sampai penagihan mencaci maki, sampai penagihan dengan nuansa mau memproses si debiturnya ke jalur hukum. Begitu nggak yang Anda dapatkan di lapangan? Untuk per hari ini saja, siapa yang sudah diancam oleh Akulaku, Kredivo, dan Kredit Pintar? Ya, pasti banyak dong. Cuma pertanyaannya adalah, mereka tidak pernah Bang menyebutkan nama aplikasi. Ya, oke. Ada mereka yang menyebutkan nama aplikasi, ada yang tidak.
Dalam satu hari mereka bisa menagih Anda dengan 2 Persi. Persi menyebutkan nama aplikasi dan Persi tidak menyebutkan nama aplikasi. Si debetur bisa mengenali hal itu karena si debetur hanya satu-satunya terjebak di aplikasi itu saja. Ya, agak kewalahannya di situ. Apa yang akan terjadi kalau kita misalnya mendapatkan tekanan seperti itu? Ya otomatis ketakutan. Kemana kita seharusnya melapor ketika kita mendapatkan ancaman itu? Harusnya kan dikiblatkan ke OJK. Sekarang sudah banyak tagar yang menyatakan percuma lapor OJK. Ya, seperti itu enggak? Kan? Percuma lapor OJK, harusnya lapor kepada siapa? Lapornya kepada konten kreator. Ya, atau lapornya kepada Medibroni yang ada di Solusi Hutang. Itu lebih cepat ditanggapi daripada lapor ke OJK. Kalau lapor ke OJK yang kita sampaikan, selamat siang OJK atau ruang pengaduan OJK 157157, mohon maaf, saya ingin melaporkan kejadian tentang pinjol legal yang mengancam dan menekan saya. Tahu Anda jawabannya apa? Negosiasi secara internal. Hubungi pihak yang terkait. Nyambung nggak dengan laporan Anda? Itulah yang terjadi. Ya, seakan-akan OJK beranggapan hal yang dilaporkan masyarakat ini tidak pernah terjadi. Apa yang terjadi habis itu lagi? Timbullah sebuah kebosanan dari masyarakat. Timbullah sebuah kebosanan dari si debetur. Yang mana mereka mengambillah jalan pintas. Apa jalan pintas yang mereka ambil? Berhenti membayar. Kenapa? Ada 3 larangan yang diterbitkan OJK. Si pinjol dilarang menagih menggunakan ancaman, si pinjol dilarang mengancam dengan sifatnya mempermalukan, dilarang melakukan penekanan fisik maupun verbal. 3 hal ini ditemukan oleh si debetur di lapangan. Giliran dilaporkan tidak ditanggapi. Ya. Akhirnya apa? Si debetur mencari opsi sendiri bagaimana dia bisa lepas dari jeratan pinjaman online ini. Kalau soal denda dan bunga mungkin mereka tidak mau komplain terlalu jauh. Tapi yang mereka keluhkan ketika mereka telat 1 hari, bahkan besok hari baru jatuh tempo, hari ini pengancaman sampah itu sudah mulai masuk. Ya, dan inilah yang setiap hari saya pengen utarakan kepada otoritas jasa keuangan untuk membenahi segi penagihannya. Tolong perbaiki segi penagihan yang ada di pinjol-pinjol legal itu. Supaya apa? Supaya terjalinnya benar-benar ada pinjaman online atau P2P yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Ya, kalau seperti ini yang ada hanya bermanfaat untuk para investor, tidak bermanfaat untuk masyarakat. Masyarakat minjamnya 1 juta, yang cairnya berapa? Yang harus dibayarkan berapa? Habis itu ditagih dengan nuansa ke premanismean. Ya, dengan caci maki, ditagih dengan pola ancaman. Hal inilah yang harus ditelusuri. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau OJK benar-benar bertindak, nggak perlu dia harus menerima laporan dari masyarakat dulu. Dia bisa uji secara langsung. Tinggal download kan, mana pinjol yang selalu dilaporkan. Oh, pinjol-pinjol besar ini, coba di-download. Habis di-download, ya sudah, coba ditelatin dulu deh 1 hari atau 2 hari. Bagaimana? Ya, kan OJK diberikan itu penghargaan sebagai penyidik terbaik dari Bareskrim. Masa menemukan hal ini saja OJK nggak bisa? Benar atau tidak menurut teman-teman semuanya? Makanya bukan saya mendukung aksi Galbay hari ini, tapi apa boleh buat, memang itulah solusi yang paling tepat karena sudah tidak ada lagi arah yang mau Anda tuju. Ya, tidak ada satu solusi pun yang benar-benar bisa Anda ikuti dari sesi pemerintahan yang mana mereka lah yang mengatur hal ini. Mereka cuma taunya bayar-bayar. Mereka tidak tahu kayak mana mereka memberikan, si pinjol memberikan pinjaman, berapa pemotongan, berapa yang harus dibayar. Tidak semuanya ekonomi ini merata. Ya, kalau benar mereka itu beresiko, namanya masuk BI checking, nggak ada masalah. Tapi kenapa harus dicaci maki? Kenapa harus dihina? Kenapa harus dipermalukan? Kenapa harus disebarkan data mereka? Itu nggak yang jadi masalah hari ini. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, pakai moto Solusi Hutang, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Ingat, saya pakai baju nih. Jadi ketika otak butuh inspirasi itu,
Anda nggak perlu terus-terusan memikirkan pinjol kalau situasinya sudah mentok. Coba preskan dulu pemikiran Anda, karena kalau Anda sedang panikan, Anda sedang stres, Anda tidak akan mampu mencerna ini dengan maksimal. Yang terjadi adalah gali lubang tutup lubang yang sangat besar. Justru itu akan mengarahkan Anda ke dalam permasalahan yang jauh lebih besar lagi. Ya, soal dari aku laku, Kredivo, kredit pintar, kalau Anda telat bayar, Anda diancam dengan penagihan yang kasar, saya berharap hentikan pembayaran secara online. Jangan pernah mencari talangan dana di aplikasi manapun. Itu akan terjadi gali lubang tutup lubang yang sangat besar nantinya. Mendingan Anda tahan di posisi ini, ya. Satu-satunya risiko yang akan Anda dapatkan adalah BI checking. Ya, pahami buat teman-teman semuanya, yang bisa menyelamatkan diri Anda adalah pola pikir Anda. Kalau pikiran Anda selalu dihantui dengan rasa takut, percayalah Anda akan masuk ke dalam permasalahan yang sangat besar. Justru akan terjadi kementokan yang berakibat fatal untuk diri Anda. Ya, saat ini kan sudah nggak mampu, sudah nggak sanggup, BI checking resikonya itu sudah ditetapkan oleh OJK. Ya, kalau memang Anda sampaikan adalah sudah percuma lapor OJK, OJK tidak peduli dengan masyarakat, oke. Berarti tinggal Anda sepakatkan diri Anda, apabila kita menemukan praktek di lapangan yang menyimpang dari aturan yang berlaku, semuanya kompak, semuanya rapatkan barisan, berhenti bayar pinjol. Ya, nggak bisa satu-satu, harus semuanya. Tapi kalau satu-satu yang si A berhenti, si B mencari talangan dana, si C-nya malah memperpanjang, ini nggak jadi. Ya, kalau kita menemukan penyimpangan tidak sesuai dengan aturan, sepakat semuanya berhenti bayar. Ya, kan jelas. Jadi nggak ada lagi cara aksi-aksi premanisme dari penagih hutang. Nggak ada aksi-aksi pengancaman, pengiriman gambar-gambar yang tidak pantas dari debt collector. Ya, nggak peduli dia mau namanya ini, terserah. Yang penting Anda jangan sampai terpengaruh untuk gali lubang tutup lubang. Itu aja yang harus Anda sematkan. Ya, tetap Anda berusaha, tetap Anda bekerja, tidak ada yang perlu Anda takuti. Hidup masih berjalan. Ya, hidup Anda tidak berhenti ketika Anda gagal bayar pinjol. Anda butuh makan, Anda butuh minum, Anda butuh biaya untuk kebutuhan Anda sehari-hari. Jadi jangan terlalu terhanyut dengan satu masalah ini. Ya, badai pasti berlalu. Pokoknya Anda tetap optimis saja, tetap semangat aja. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.